Allah. Ya. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Tentunya pertama-tama kami sebelum memasuki ke dalam kajian tersebut, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Nafita Safina Sanjaya. Saya bakalan bawain tentang kenakalan remaja, faktor dan juga bagaimana itu bisa terjadi serta solusinya beserta dalil-dalil yang akan memasuki apa itu sih kenakalan remaja itu sendiri. Lalu rekan saya akan membawakan. Nama saya Salsa Zulera. Saya ingin membawakan kenakalan remaja tentang bahayanya narkoba. Oke, selanjutnya. Saya Kesha Orekawelia, aku membawakan tentang gibah dan contoh-contoh gibah. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sinida Pratiwi. Saya ingin menjelaskan tentang menutup aib dan faktor-faktornya. Oke, langsung aja yuk kita sama-sama mendengarkan kajian dari masing-masing ceramah kami semua ya. Check it out. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Pertama kita mulai dari materi kenakalan remaja itu sendiri ya. Nah teman-teman di sini ada yang udah tahu nggak sih sama kenakalan remaja itu seperti apa? Kalau misalnya kita lihat kenakalan remaja itu hanya cuma tawuran, minum minuman keras, merokok, lalu melakukan seks bebas, dan juga satunya lagi adalah, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Dan termasuk ke dalam gibah dan juga melakukan Menutup aib. dan juga membuka aib orang lain dan menyebarkannya secara luas atau bahkan melakukan fitnah yang kejam dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, di sini kita bakal ngebahas tentang kenakalan remaja itu sendiri ya. Definisi dari kenakalan remaja itu sendiri terletak pada kata kenakalan dan juga usia yang membatasinya. Ya, remaja dan juga kenakalannya. Kenakalan itu sendiri adalah perilaku menyimpang di luar dari moral dan juga hukum yang berlaku dalam masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, remaja adalah usia balik atau usia dini sekitar 13 tahun sampai 18 tahun, di mana usia itu adalah usia lagi produktif-produktifnya atau lagi masa matang-matangnya gitu, teman-teman. Nah, terus di sini saya bakal ngebahas tentang faktor-faktor apa aja sih yang ngebuat remaja itu jadi melakukan suatu hal yang penyimpangan dalam lingkungannya atau dalam suatu kategori dalam dirinya sendiri, it by self-nya dia sendiri. Oke, jadi yang pertama saya bakal bahas dari faktor internalnya. Faktor internalnya itu berasal dari dalam dirinya sendiri, keluarganya, dan juga lingkungannya. Mungkin kalau lingkungannya ini termasuk terbilang ke dalam faktor eksternalnya. Namun pada lingkungannya ini juga bisa menjadi faktor internal karena ini berasal dari keluarga dan juga rumah tempat tinggal dari si anak tersebut. Pertama-tama yang bakal kita bahas adalah faktor dalam dirinya. Teman-teman pasti udah pada tahu kalau misalnya kenakalan remaja itu hal paling utama adalah adanya kesadaran dalam dirinya untuk melakukan hal penyimpangan tersebut, baik itu secara tidak sadar maupun sadar gitu. Tapi antara lain mereka biasanya melakukan penyimpangan tersebut dalam keadaan sadar untuk memenuhi apa tadi? Memenuhi segala hasrat dan juga keinginannya dia. Mungkin ada beberapa remaja ketika masih dalam masa yang sangat labil, mereka bakal merasa kayak gue pengen kelihatan keren, makanya gue harus bisa lebih dari teman-teman gue, dan gue bisa aja ikut-ikutan sama temen gue kayak gitu dan lain sebagainya. Mungkin juga dari faktor keluarga, yaitu faktor internalnya, atau antara lain kayak misalnya si remaja ini mendapatkan perilaku yang kurang baik di dalam rumahnya, baik dari bapaknya ataupun dari ibunya, atau misalnya keluarganya ini broken home, atau dia berpisah orang tuanya gitu, bercerai. Itu bisa menjadi faktor kedua yang membuat mengapa kenakalan remaja itu bisa terjadi. Faktor selanjutnya adalah lingkungan dan juga pertemanannya. Saya satukan aja antara lingkungan dan pertemanan karena ini menjadi satu padu yang cukup berkaitan antara satu sama lainnya. Kayak gitu. Dalam lingkungannya, ketika seorang anak itu berada dalam lingkungan yang tidak baik, maka itu akan mengontrol impuls emosinya. Ketika mengontrol impuls emosinya, itu akan membuat anak cenderung melakukan kegiatan yang dia lihat atau perilaku yang dia lihat. Misalnya perilaku itu ada perilaku yang menyimpang, maka dia secara terus-menerus, secara tidak langsung melihat itu dalam jangka waktu dan tempo waktu yang cukup lama tumbuh di sana,
dengan melihat segala perilaku itu, maka dia akan cenderung ingin melakukan hal tersebut atau ingin meniru hal tersebut. Ditambah faktor dalam dirinya yang penasaran, ingin terlihat keren dan lain sebagainya. Hal ini pun masuk ke dalam faktor pertemanan. Pertemanan atau pergaulan dalam suatu anak itu benar-benar sangat mempengaruhi bagaimana anak itu bisa bertumbuh kembang. Apalagi dalam remaja, jarang sekali mereka mengandalkan orang tuanya. Mungkin karena itu orang tuanya gengsi dan lain sebagainya, atau anaknya gengsi kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Banyak sekali faktor yang menjadi kemungkinan hal tersebut bisa terjadi. Maka dari itu seorang remaja pasti akan sangat bertumpu padu dengan pertemanannya atau orang yang lebih dia sayang dibanding dari orang tuanya. Bukan berarti si anak ini tidak menyayangi orang tuanya ya, tapi lebih ngerasa comfort aja, ya nggak sih? Kalau misal kalian cerita sama aku, pasti kalian lebih kayak ngerasa ya sama temen gue bisa berbagi semuanya gitu. Kalau sama orang tua belum tentu dia bisa berbagi semuanya, iya gak? Ya, betul. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi faktor pertemanan juga sangatlah penting. Ketika pertemanannya itu menuju kepada jurus yang tidak baik atau tidak bernegatif, maka akan menimbulkan perilaku negatif juga ketika di dalam dirinya juga sudah bermasalah kayak gitu tadi. Terus gimana caranya atau solusi apa yang bakalan kita lakuin? Nah, sebelum kita masuk ke dalam solusinya, kita bahas dulu tentang apa sih dari narkoba itu sendiri serta bagaimana penjelasannya. Itu akan dibahas oleh rekan saya. Berhenti dulu ya. Bentar. Setelah kita tadi membahas sedikit definisi dan juga faktor dari kenakalan remaja itu sendiri yang paling mendasar, nah kita lanjut aja masuk ke jenis-jenis apa aja sih kenakalan remaja itu. Nah teman-teman, kalau misalnya kita tahu tawuran dan lain sebagainya itu kayaknya udah terlalu biasa banget ya. Kita wajib waspadai ini adalah salah satu penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba yang bakal dijelasin oleh Sarjana Laila. Silakan. Nah, di era saat ini penggunaan dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangatlah marak terjadi dan memiliki kompleks yang luas. Seperti yang teman saya tadi sebutkan. Oke. Nah, permasalahan narkoba jika dilihat permasalahannya sangat kompleksitas. Artinya, ia merusak secara individu dan kolektif, dapat merusak jiwa dan akal seseorang. Ditinjau dari perspektif Islam, narkoba sendiri masuk dalam kategori barang yang diharamkan. Karena seperti yang dijelaskan di atas bahwa narkoba memiliki dampak yang sangat luar biasa karena dampak merusak sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Al-Quran sendiri menerangkan dalam Al-Quran sendiri menerangkan dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang artinya dan menghalalkan segala hal yang baik, mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk. Surat Al-A'raf ayat 157. Di surat Al-Baqarah juga diterangkan Allah berfirman, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Surat Al-Baqarah ayat 195. Seorang ulama juga menerangkan, yakni Ibnu Taimiyah. Seorang ulama juga menerangkan, yakni Ibnu Taimiyah rahimahumullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Dengan demikian segala hal yang dapat merusak kesehatan, baik itu hal akal dan jiwa seseorang manusia, adalah hal yang diharamkan. Ditambah lagi bahwa narkoba dapat merusak moral seseorang manusia yang bisa melanggar norma-norma sosial dalam takaran masyarakat. Tidak hanya merusak secara aspek psikologis dan sosial, narkoba juga dapat menyebabkan rusaknya aspek ekonomi. Hal ini juga para pengguna narkoba mengkonsumsi barang tersebut, ia akan kecanduan dan berpotensi melakukan apa saja untuk mendapatkan dan membeli barang tersebut. Kita lihat banyak sekali contoh kasus yang dimana banyak para pemakai narkoba merelakan harta mereka, menjual dan menggadai apa yang mereka miliki demi mendapatkan barang yang berbahaya tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa narkoba dalam perspektif Islam adalah hal yang tidak diperbolehkan dan diharamkan karena merusak situasi sosial kehidupan masyarakat, kehidupan umat manusia dalam aspek dirinya sebagai individu, aspek individu dalam masyarakat, dan aspek lain seperti kerusakan dalam aspek ekonomisnya. Kerusakan dalam aspek tersebut dapat menyebabkan seseorang manusia menuju kebinasaan. Terima kasih. Baik, teman-teman, kita semua tadi udah mendengar ya tentang bagaimana sih
perilaku apa saja yang bisa membahayakan diri kita, yaitu dari narkoba dan juga kenakalan remaja itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang mukadimah akhlak, yaitu dimana akhlak yang baik dan tidak boleh melakukan segala hal-hal yang melanggar dalam Islam seperti itu. Pertama-tama ini udah sering banget nih kita temui di mana-mana, bahkan seringkali kita sendiri malah melakukan hal tersebut teman-teman. Apa sih itu? Mari aja langsung kita bahas. Silakan Ki. Kali ini saya akan membahas kegiatan yang banyak dilakukan oleh wanita, terutama ibu-ibu saat arisan dan teman-teman yang teman-teman lagi nongkrong pasti kalian melakukan kegiatan ini. Kegiatan ini memang mengasyikkan, apalagi jika ditemui cemilan dan teman yang udah bestie. Wow. Asik. Tapi kegiatan ini tidak boleh dilakukan. Kegiatan ini bernama ghibah yang masih dilakukan dengan disadari maupun tidak disadari karena sudah menjadi kebiasaan. Para hadirin, ghibah adalah kegiatan membicarakan orang lain dengan cara yang kurang baik. Ibaratnya seperti gosipin artis yang belum tentu hal yang dibicarakannya adalah kebenaran. Maka, ghibah sangat dilarang dan memiliki banyak kerugian bagi yang melakukannya. Misalnya, si ibu A tidak datang arisan diomongin, sampai cucunya pun juga diomongin. Pas orangnya hadir mah baik-baik aja, nggak ada masalah. Hayo, gimana jika ada yang mengadu? Jadi masalah besar kan? Betul. Malah bisa ada pertarungan dunia ketiga sampai jambak-jambakan jika ada yang nggak terima. 1, 3, 1 aja. Astagfirullahaladzim. Bukan hanya konflik antara ibu-ibu saja, para suami juga bisa kena imbasnya gara-gara sang istri lagi marah-marahan sama temennya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya bisa membuat suami bingung karena gak ada teman ngobrol saat meronda malam. Selain itu, jika ghibah terus dilakukan bisa menghilangkan amal baik yang sudah dikerjakan. Rugi sekali bukan? Astagfirullahaladzim. Maka, ibu-ibu dan para hadirin semuanya, jangan sampai kita melakukan ghibah walaupun hanya sepatah kata saja. Bukan membuat nama kita tinggi karena menjelekan orang lain, tapi malah memberikan kerugian besar karena pahala hilang dan kepala makin pusing jika orang yang digosipin tahu. Saat berkumpul, ada baiknya kita berbicara hal yang manis dan jangan urusin kekurangan orang lain, sebab manusia tidak ada yang sempurna dan hakikatnya sedang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai keburukan kita pun dibuka oleh Sang Maha Pencipta dengan mudahnya. Oke, kalau misalnya Maha Pencipta aja itu nutup aib kita, so kita itu untuk apa membuka aib orang lain? Kita nggak ada hakikatnya sama sekali. Lagi-lagi teman-teman, kita ingatkan kembali serta mengingatkan diri kita juga bahwasannya ghibah yang sedang terjadi dan marak-maraknya di era sekarang ini, terutama pada khusus perempuan, sebenarnya tidak memandang gender sih. Laki-laki juga bisa melakukan hal ini. Siapapun itu, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan ya lansia sekalipun, kita bisa menyimpulkan bahwasannya ghibah itu bukanlah suatu hal yang baik. Mari sama-sama batasi diri kita untuk tidak melakukan hal tersebut supaya amal dan ibadah kita itu bisa diterima di sisi Allah loh teman-teman. Selanjutnya ini juga gak kalah penting nih dari ghibah. Apa itu? Silakan Cindy. Pada kesempatan ini saya akan memberikan ceramah mengenai pentingnya menutup aib diri sendiri dan aib orang lain. Pada zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang secara terang-terangan membuka aib orang lain maupun aibnya sendiri. Astagfirullahaladzim. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna karena setiap orang pasti memiliki kekurangan dan pernah melakukan kesalahan. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim dilarang untuk mengumbar aib diri sendiri dan orang lain. Islam melarang para pemeluknya menyebarkan aib orang lain tanpa adanya darurat. Menurut sebuah hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan dengan menutup aib saat hari kiamat bagi orang yang menutup aib sesamanya. Imam Bukhari mengeluarkan hadis tersebut dalam kitab Adab bab mukmin menutup aib sendiri, dan Imam Muslim mengeluarkannya dengan kitab Zuhud bab larangan bagi seorang untuk merobek takbir dirinya. Anjuran untuk menutup orang lain dan keutamaannya juga disebutkan dalam riwayat lain yang termuat dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar RA. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Ia tidak boleh sezolimnya dan membiarkannya celaka. Siapa yang
menanggung kebutuhan saudaranya, Allah menanggung kebutuhannya. Siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim, Allah memudahkan baginya suatu kesulitan pada hari kiamat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Masya Allah. Pentingnya tutupi aib orang lain. Syekh Abu Abdurrahman Ridho dalam Adabusnya. Kita tahan sebentar ya, karena azan ingin berkumandang. Ceki dong. Iya, tengah masih sakit banget sih. Allahu Akbar. Yuk. Oke, azan sudah berhenti. Kita lanjutkan. Syekh Abu Abdurrahman Ridho dalam Abdul Salafit fi At-Tamul Ma'an An-Nas menjelaskan, menyebarkan berita buruk tentang orang-orang beriman sama artinya dengan menyakiti dan mencederai hati mereka, menyingkap cacat dan aib mereka. Astagfirullahaladzim. Ia menukil pernyataan Ibnul Jauzi yang termuat dalam kitab Az-Zail ala Tabaqah Al-Hanabilah yang mengatakan pernah mendengar Ibnu Hurairah berkata kepada sebagian dai untuk bersungguh-sungguh menutupi aib orang yang bermaksiat. Bersungguh-sungguhlah menutupi aib orang yang bermaksiat karena menampakkan maksiat mereka di hadapan publik adalah cacat dan dosa bagi kaum muslimin. Sedangkan hal yang paling diutamakan adalah menutupi kekurangannya itu. Saya ulangi lagi, barang siapa menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Kita semuanya sama-sama memahami bahwa manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kadang kita dapat sadar bahwa kita telah melakukan kesalahan dan dosa. Bahkan seringkali kita dengan sadar telah melakukan kesalahan dan dosa. Apabila kesalahan kita, dosa kita, aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betapa malunya kita. Barang siapa menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutup aibnya orang tersebut. Rasulullah bersabda, "Wa man nasatara muslima satarahu Allahu fiha ad-dunya wal akhirat." Barang siapa menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Faktor-faktornya itu ada kecemburuan sosial yang dimana pasti orang yang satu itu nggak suka sama orang yang satunya lagi. Jadi orang yang satunya ini pasti dia bakal ngebuka aib orang satunya lagi. Nah pasti sini kita udah sering, apalagi yang kalian pasti udah adalah salah satu dari kalian pasti sering banget ngebuka aib orang lain. Ya mungkin kalian harus menjauhinya dan jangan ngebuka aib orang lain. Kita bisa dihormati orang, disayangi orang itu karena Allah sedang menutupi aib kita, menutupi kesombongan kita, menutupi kebusukan hati kita, menutupi pikiran kotor kita. Allah Subhanahu wa taala tahu dosa-dosa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Seringkali kita menampilkan kesolehan kita di hadapan orang lain, tapi di saat sepi kita merasa aman untuk melakukan kesalahan dan dosa. Daripada kita mencari-cari kesalahan dan dosa orang lain, lebih baik kita koreksi diri kita bahwasannya kita pun banyak kesalahan dan dosa. Agar semua ditutupi sama Allah, maka marilah kita berusaha untuk melalui menutupi kesalahan, dosa, dan aib orang lain. Di akhir khutbah kali ini, mari kita berdoa semoga Allah memberi kekuatan kita untuk tidak membuka aib orang lain, agar dosa dan aib kita ditutupi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah. Itu tadi adalah beberapa hal-hal yang mungkin sering kita lakukan dan sangat umum terjadi di dalam masyarakat kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, dan orang sekitar kita. Tentang ghibah dan juga menutup aib ini tentunya sangat penting sebagai mukhaladoh akhlak kita ya teman-teman. Akhlak kita dimana ya memang harus bisa melakukan hal tersebut begitu. Lalu selanjutnya tentang kenakalan remaja dan juga narkoba yang sangat berbahaya untuk kehidupan kita dan juga untuk diri kita sendiri. Itu benar-benar sangat membuat hal-hal tadi itu tidak menjadi suatu hal yang merugikan bagi kita, atau bahkan jadi suatu hal yang sangat merugikan bagi kita, seperti itu.
Nah, untuk menutup perjumpaan kita pada kali ini, saya membacakan 2 ayat dari surat Al-Maidah, yaitu ayat ke-90 dan juga ayat 91 tentang kenakalan remaja dan juga bahaya dari narkoba itu sendiri ya teman-teman. Kalau tadi teman-teman saya tentang ghibah udah nyampein juga tentang dalil dan juga hadisnya, terus juga sini sudah menyampaikan dalil serta hadis yang sudah tertuang di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya kita melanjutkan apa aja sih yang ada di dalamnya tentang kenakalan remaja dan juga narkoba itu sendiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wa anshabu wa azlamu rihsum min amali syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa ayyasuddakum an zikrillahi wa anis sholati fahal antum muhtadun. Yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? oke, tadi itu adalah beberapa rangkuman singkat dari kami semua serta ceramah dari kita semua sebagai penilaian remedial dari ulangan semester kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Alwi, terima kasih Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih sudah membuat video dakwah ini. Terima kasih. Sekali lagi suatu Pak Alwi, hidayah. ini adalah suatu dakwah versi milenial di mana kami menyampaikan dakwah tidak hanya menyampaikan tentang hadis dan lain sebagainya, tapi kami juga menyampaikan dengan versi kami masing-masing, yaitu versi anak muda dan lebih milenial lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak kurang berkenan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dadah, assalamualaikum. Bye.